السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semua senantiasa dapat beraktivitas dan beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepadanya. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau, mengikuti dan mentauladani akan sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Da'watul Islam, yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat kasih sayangnya Allah Ta'ala. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, kita akan melanjutkan kembali kajian kita, di mana tema pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai fi azkarin ghairi muqayyadatin biwaqtin. Bab ini membahas tentang zikir-zikir yang tidak dibatasi oleh waktu. Artinya kapan saja, ya, tidak dibatasi waktunya, boleh kita mengamalkan zikir-zikir ini insyaallah, ya. Jadi zikir itu ada dua, Bapak Ibu. Ada zikir yang dibatasi oleh waktu, seperti zikir pagi dan petang, yaitu khusus dibaca pada waktu pagi dan petang. Kemudian ada zikir yang bebas, ya, tidak ada kait-mengait dengan waktu, ghairi muqayyadah. Inilah yang akan kita bahas ini, zikir-zikir yang tidak dibatasi oleh waktu. Abisanadil muttasil ila al-musannif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain amin. Dengan sanad yang bersambung kepada musannif kitab ini, beliau berkata, akhrajat Turmuzi, hadis yang telah mengeluarkan oleh Imam At-Turmuzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa sahahahul Hakim, dan telah disahihkan hadis ini oleh Imam Hakim, an Abi Darda, dari jalur Abi Darda. Qala, Abi Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan, kata Nabi, dengan amalan-amalan yang terbaik, wa azkaha, dan amalan-amalan yang suci, inda malikikum, di sisi Rabb kalian, wa arfa'iha, dan amalan-amalan yang dapat meninggikan, fi darajatikum, yakni darajat kalian, ya, kemuliaan kalian.
Wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal warak, dan amalan-amalan yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum, dan amalan-amalan yang lebih baik daripada kalian memenggal leher musuh-musuh kalian ataupun mereka memenggal leher-leher kalian. Qalu bala. Para sahabat berkata, bala, ya wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami apakah amalan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullahi ta'ala, yakni mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah satu amalan yang sangat-sangat istimewa, ya. Amalan yang luar biasa, ya. Amalan yang dapat menghidupkan hati kita, ya. Yang membedakan seseorang itu, ya, di sisi Allah, apakah dia hidup hatinya atau mati hatinya, itu tergantung zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di sisi Allah yaitu orang-orang yang berzikir di dalam hatinya mengingat Allah. Dan orang-orang yang mati di sisi Allah seperti bangkai berjalan, ya, itu adalah orang-orang yang terputus hatinya dari berzikir mengingat Allah Ta'ala. Nah, jadi amalan zikir ini sebenarnya kalau diberikan ijazah pembenaran, ya, ataupun tidak, sebenarnya tidak masalah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi di dalam ilmu tariqah, ya, ada beberapa zikir yang mesti kita minta atau mesti lewat guru. Nah, inilah zikir yang disebut dengan zikir silsilah, ya, zikir silsilah. Mesti lewat guru, mesti meminta, ya, atau mesti lewat jalur, ya, ada tariqahnya. Nah, itu. Yang ini semestinya, ya, nah, semestinya kita mengambil lewat guru lah. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan zikir hasanat, ya. Zikir hasanat ini zikir-zikir yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat-riwayat hadis beliau, ya. Maka zikir-zikir hasanat ini tak perlu, ya, sebenarnya kita meminta sanad ataupun meminta ijazah, ya. Tapi ya sebaik-baiknya kita ambil hadis-hadis tentang zikir hasanat itu lewat guru yang hadis-hadis mereka itu bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sebaiknya, ya. Tapi kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis tentang zikir-zikir hasanat itu udah boleh langsung kita amalkan, tidak perlu lagi kita minta ijazah, ya, itu zikir hasanat namanya, ya. Tapi kalau zikir silsilah tadi, ya, semestinya lewat tariqah, berguru kita. Baik. Jadi zikrullah, zikir mengingat Allah ini adalah satu amalan yang luar biasa, ya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir mengingat Allah Ta'ala dapat menenangkan hati-hati, ya, dapat menenangkan jiwa kita, ya, menenteramkan akal pikiran kita. Itu zikrullah, zikir mengingat Allah. Kemudian Allah lagi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, uzkurullaha, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira, ya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian mengingat Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Nah, ini asal perintah, ya. Zikir yang banyak, tak ada limit, tak ada batas, tak ada jumlah, ya. Berapa, sebanyak-banyaknya, itu perintah zikir pada asalnya itu. Nah,
intinya apa? Jangan sampai hati kita terputus, ya, berzikir mengingat Allah. Jangan sampai hati kita kosong, ya, lengah dari berzikir mengingat Allah Ta'ala. Kemudian lagi Allah berfirman, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan berzikirlah engkau mengingat nama Tuhanmu. Berzikirlah, menyebutlah engkau nama Tuhanmu. Ya. Siapa nama Tuhan? Allah. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan zikir Allah itu bukan zikir, zikir Allah itu tidak dianggap zikir kecuali dikaitkan dengan sifat atau kata yang lain. Seperti apa? Subhanallah, ya, walhamdulillah, Allahu akbar, itu baru zikir kata dia. Ya, sebenarnya dengan menyebut nama Allah saja itu sudah dikatakan berzikir. Ya. Dan itu jelas dalilnya di dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, sebagaimana yang baru saja kita baca tadi, wazkurisma rabbik, dan berzikirlah, menyebut nama Rabb kamu, nama Tuhan kamu. Siapa nama Tuhan? Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nama yang agung, nama yang mulia, ya. Nama yang adalah zatnya itu yang berhak disembah. La ma'budah, ya, tak ada zat yang berhak disembah selain daripadanya. Ya. Nama-nama Allah itu banyak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang berzikir menyebut nama Allah saja itu sudah dianggap zikir, sudah bernilai sebagai zikir. Nah, itu. Dan banyak itu dikatakan di dalam Al-Quran. Nah, jadi di dalam hal ini sebenarnya kurang piknik aja, Bapak Ibu, ya. Kurang banyak baca ayat, ya. Memahami pemahaman agama dengan dada yang sempit seperti itu bahaya, ya. Maka berzikir sekali lagi dengan menyebut Allah saja itu sudah bernilai zikir, sudah dianggap zikir. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya, Wat-Tirmidzi, hadis yang telah mengeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i juga, wa Ibnu Majah, ya, wa Hibban, dan Imam Ibnu Majah juga Imam Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat lagi dikatakan afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Afdhalul dzikri, seafdal zikir, kata Rasulullah, la ilaha illallah. Nah, ini seafdal zikir ini. Pada riwayat yang lain lagi dikatakan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Seafdal zikir, ya. Seafdal zikir, afdalu ma qultuhu. Seafdal yang aku ucapkan, kata Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu, yaitu apa? La ilaha illallah. Ya. Juga Rasulullah pernah menasihati para sahabat, ya, jaddidu imanakum, senantiasalah perbarui iman-iman kalian, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tatkala iman kita lemah, ya, mulai malas-malas datang salat berjamaah, duduk di majelis ilmu, mulai malas-malas baca Quran, tahajud malam, qiyamul lail, banyak-banyak kan mengucap la ilaha illallah. Nah, itu Pak cara ngecas iman tuh, ya. Selama ini kan enggak tahu gitu tuh, ngecasnya gimana iman itu. Kalau dia lemah tuh dicas, ya, biar dia kuat kembali, biar semangat lagi kita ibadah, biar semangat lagi kita bangun malam itu. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ulama menjelaskan, Pak,
sebenarnya bukan hanya diucapkan, ya, bukan hanya memperbanyak mengucapkan, tetapi apa? Dibicarakan tentang la ilaha illallah itu. Apa itu la ilaha illallah itu? Tiada zat yang berhak disembah melainkan Allah, ya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menarik rezeki, Allah yang memberi hina, Allah yang memberi mulia. Semuanya tak akan berlaku tanpa seizin Allah Ta'ala. Itu membicarakan tentang la ilaha illallah. Baru dia masuk, Pak. Nah, ini kata ulama, ya, tak cukup dengan memperbanyak membaca saja, tetapi mesti dibicarakan tentang la ilaha illallah itu. Nafikan semuanya, ya, nafikan semuanya termasuk diri kita ini, ya. La ilaha itu, la harfun nafi, huruf nafi. La ilaha, tidak ada, itu dinafikanlah tuh semuanya. Harta itu tak bisa memberikan kebahagiaan, itu dinafikan itu. Yang memberi kebahagiaan itu Allah. Pangkat jabatan itu tak bisa membuat kita menjadi mulia, yang memuliakan itu Allah. Jadi dinafikan tuh harta, pangkat, jabatan itu, tuh la ilaha itu. Itu mesti dibicarakan itu, ya. Makhluk itu tidak ada kuasa, Allah yang berkuasa. Nah, itu la ilaha illallah itu. Yang lebih penting lagi, jangan lupa ketika kita menafikan makhluk itu, ya, nafikan juga diri kita, termasuk aku nih. Ini yang lain dah kita nafikan, tapi kita lupa menafikan diri kita, ya. Masih juga aku yang hebat, masih juga aku yang pintar, masih juga aku. Nah, pokoknya aku nih, ya. Kalau ndak ada aku ndak beres, kalau ndak ada aku ndak selesai nih. Nah, itu yang mesti dinafikan juga itu. Itu la ilaha illallah. Baru dia masuk hakikat la ilaha illallah itu ke dalam hati kita, ya. Atau dengan cara, kata ulama, banyak mendengar. Kalau tidak bisa membicarakannya, banyak mendengar tentang kebesaran Allah. Orang-orang yang berbicara tentang kebesaran Allah, banyak kita dengarkan. Maka masuk hakikat la ilaha illallah itu ke dalam hati kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, wa Ahmad wa Muslim, dan hadis yang telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam, kalimat yang paling dicintai ilallah, oleh Allah Ta'ala, arba'un, ada 4. Ini kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Arba'un, ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bebas nih, Pak. Ya, kapanpun Bapak baca, kapanpun Ibu zikirkan, ini bebas. Ya, ini pembahasan kita nih, zikir-zikir yang ghairi muqayyadah, yang tidak kait mengait dengan waktu, bebas. Mau dibaca kapanpun, mau diamalkan kapanpun boleh, ya. Kemarin di beberapa pertemuan yang telah lalu, saya juga pernah membahas tentang zikir pagi dan petang. Itu sudah ada juga saya bahas kemarin. Pagi dan petang, itu muqayyad tuh, Pak. Ya, ada kait mengait dengan waktu, ini bebas. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, dan tidak ada masalah, ya, yang mana saja kalian dahulukan itu baik. Tidak mesti subhanallah dulu baru alhamdulillah, tidak mesti. Yang mana aja didahulukan baik. Allahu akbar dulu pun tidak ada masalah, ya. Ini bebas ini, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang biasanya kita bacakan seperti itu urutannya. Sebenarnya bebas, yang mana aja didahulukan boleh, baik, ya. Wa Ibnu Majah, dan hadis yang telah mengeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, alaikum bi subhanallah,
Mestikanlah diri kalian senantiasa membaca subhanallah, walhamdulillah, kata Rasulullah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mestikan di sini maksudnya senantiasakan, lazimkan kalian membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selain daripada 4 kalimat yang dicintai oleh Allah, 4 kalimat ini juga Rasulullah katakan, fa innahunna yahtutnal khataya, dia akan menggugurkan dosa-dosa kalian, kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana dahan-dahan itu menggugurkan daun-daunnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 kalimat itu, 4 kata itu bukan hanya dicintai oleh Allah saja, bahkan dia dapat menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana dahan-dahan pohon itu, kata Rasulullah, menggugurkan daun-daunnya. Nah, itu. Wa Ibnu Adiyin, dan hadis yang telah mengeluarkan oleh Imam Ibnu Adi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aksiru, perbanyaklah kalian mengucapkan min qauli la haula wala quwata illa billah." Nah, ini juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita perbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya diucapkan, sekali lagi ya, sama dengan la ilaha illallah. Bukan hanya diucapkan, tapi pahami maknanya. Ya, pahami maknanya. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, melainkan kekuatan dan daya upaya yang datang dari Allah. Semua atas izin Allah. Jadi bukan hanya dibaca, pahami maknanya, ya. Hadirkan maknanya di dalam hati. Baru berkesan dia ketika kita ucapkan itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baru kita sadar dengan diri kita itu, oh, rupanya kita ini manusia yang hina, manusia yang lemah, ya. Tak ada kekuatan, tak ada kehendak, ya. Sebenarnya kita ini tidak ada kehendak, yang berkehendak itu Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Kehendak kita ini rencananya, yang memutuskan itu Allah. Allah yang maha berkehendak itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita paham ketika kita ngerti maknanya, ya, kita hadirkan di dalam hati kita, la haula wala quwata illa billah. Ada lagi dengan al-aliyyil azim, boleh juga ditambah itu. Nah, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi ini sampai illa billah aja, la haula wala quwata illa billah. Ya. Fa innaha, Rasulullah katakan, ya, kalimat itu la haula wala quwata illa billah min kunuzil jannah. Sesungguhnya kalimat tersebut termasuk sebahagian dari harta simpanan di dalam surga. Ya, Ibu. La haula wala quwata illa billah ini juga dinamakan hauqalah. Hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kalau ada orang bilang mari kita mengucapkan hauqalah, artinya apa? La haula wala quwata illa billah. Mari kita mengucapkan istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istilah-istilah seperti ini jangan bingung, ya. Tahlil la ilaha illallah, ya. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, basmalah bismillah, hamdalah alhamdulillah, muawizatain, 2 perlindungan, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Muawizatain, 2 perlindungan. Itu istilah-istilah tuh, ya. Jangan bingung nanti. Nah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa Muslimun, dan hadis yang telah mengeluarkan oleh Imam Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi Juwairiyah. Suatu ketika Rasulullah keluar dari sisi seorang istrinya yang bernama Juwairiyah. Bahasa Arab ini memang harus diterjemahkan menurut teksnya dulu, Pak. Indi, sisi. Kita kan tidak pakai kayak gitu ngomongnya, Pak. Suatu ketika saya keluar meninggalkan istri, paling kan begitu kan bahasanya kan. Kalau bahasa Arab kharaja min indi Juwairiyah. Suatu ketika Rasulullah keluar dari sisi ibunda Juwairiyah, artinya pergi, ya, meninggalkan ibunda Juwairiyah selesai sholat subuh.
Juwairiyah ini istri Nabi juga nih Bapak Ibu. Ya, Ummul Mukminin juga ini, istri Rasulullah, ibu kita ini Juwairiyah. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah keluar meninggalkan ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha yang Allah meridhoinya, bukrah di waktu pagi, dikatakan setelah selesai salat subuh, ya. Hina salat subha. Wahya fi masjidiha, dan dia sedang berada di tempat salatnya. Rasulullah pergi meninggalkannya. Summa raja'a, kemudian ibunda Juwairiyah kembali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ba'da an adha, setelah masuk waktu duha. Rasulullah kembali setelah masuk waktu duha. Wahya jalisatun, dan ibunda Juwairiyah masih duduk di tempat salatnya tadi. Ya, masih di posisi yang sama. Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda kepada ibunda Juwairiyah, "Ma zilti 'alal halati allati faraqtuki?" Apakah dari tadi kamu masih di sini, kata Rasulullah. Belum beranjak kemana-mana dari tadi, kata Rasulullah. Apa kata ibunda Juwairiyah? Qalat na'am. Ya, dari tadi aku masih di sini ya Rasulullah. Ya, belum kemana-mana, masih di sini. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak ya zikir-zikir yang dibaca oleh ibunda Juwairiyah itu. Dari waktu ditinggalkan Rasulullah sampai Rasulullah balik lagi masuk waktu duha. Ya kan? Tentu banyak zikir-zikir yang dia baca itu, macam-macam zikirnya itu. Maka Rasulullah bersabda, "Laqad qultu ba'daki arba' kalimat." Sungguh ketika aku meninggalkanmu, aku hanya membaca 4 kalimat. Salah samarat, dan dibaca 4 kalimat itu sebanyak 3 kali. Law wuzinat bima qulti, kalau ditimbang apa yang aku baca, 4 kalimat yang aku baca tadi sebanyak 3 kali ya. Kalau ditimbang dengan apa yang engkau baca dari tadi sejak selesai subuh sampai masuk waktu duha ini, lawazantuhunna, maka niscaya apa yang dibaca itu sudah menandingi zikir-zikir yang engkau baca sejak tadi, kata Rasulullah. Berarti cukup 4 ini. Nah, ini Rasulullah ngasih tahu amalan yang simple tapi pahalanya besar. Kalau kau baca ya 4 kalimat ini sebanyak 3 kali, itu sudah menyamai dengan apa yang engkau baca sejak subuh sampai waktu duha tadi, kata Rasulullah. Apa itu? Nah, ini dia Bapak Ibu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu 4 tuh. Dibaca sebanyak 3 kali ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Ini dibaca di waktu pagi ini. Cuman riwayat hadis ini dimasukkan di dalam bab tema pembahasan zikir yang tidak ada hubungannya dengan waktu, bebas dibaca kapanpun. Ini sebenarnya dibaca pagi bagus. Ya. Nah, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya hadis yang telah mengeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Aliin, dari jalur Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala, Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah bersabda, ala uallimuka kalimat, maukah engkau aku ajarkan, kata Rasulullah ini kepada Sayyidina Ali ya, beberapa kalimat. Idza anta qultahunna, apabila engkau membacanya, wa alaika mithlu adadi dzarri khatayan, dan jikalau engkau memiliki dosa ya sebanyak jumlah debu yang berterbangan, kata Rasulullah, ghafarallahu laka, maka niscaya Allah akan mengampuni dosamu. Nah, apa dia? Qul, bacalah, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mau kita baca sama-sama Bapak Ibu? Ya, baca sama-sama, mengambil berkah ya. Baik. Ini zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Walaupun dosamu sebanyak debu yang berterbangan, maka niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. La ilaha illallah Al-Aliyyul Azim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. La ilaha illallah Subhanallah Rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ya. Ini dibaca sekali aja ya. Tidak ada jumlahnya disebutkan oleh Rasulullah. Ya, sekali itu aja dibaca. Yang minat nanti WA aja ya. Allah nih, dah banyak nih, tapi tidak ada yang masuk WA saya tengok. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan ya kalau minat mau diamalkan. Kemarin ibu-ibu ada minta, tidak salah saya, yang zikir pagi petang kemarin. Ya, ada ya. Tapi belum ada masuk WA-nya Bu. Oh belum sempat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa minat WA aja ya, nanti saya kirimkan. Tapi jangan minta semuanya ya. Salah satu aja yang banyak tadi itu. Mungkin semuanya mau dituliskan. Ini kayak yang ini kan bagus keutamaannya. Allah ampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak debu yang berterbangan kata Rasulullah. Itu amalan khusus loh dikasih Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu. Jadi artinya bukan kita tidak boleh mengamalkannya. Untuk kita juga ini ya, amalannya untuk kita juga. Baik. Kemudian selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, telah mengeluarkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uallimuka kalimat. Ini juga dikatakan diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat? Lau kana alaika mislu jabal sirin dainan, jikalau engkau memiliki hutang sebesar Jabal Sir, sebesar bukit yang besar ya, dainan, hutang nih Bapak Ibu, ini masalah hutang nih. Kalau ini boleh juga nih Bapak Ibu ya, muka-muka berhutang semua nih ya. Ini amalannya bagus nih Bapak Ibu ya. Lau kana alaika mislu jabal sirin dainan, jika engkau memiliki hutang sebesar Jabal Bukit Sir, addahullah anka, Allah akan melunasi hutang piutangmu. Apa itu? Qul, bacalah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Walaupun kau punya hutang sebesar Bukit Sir ya, bukit yang besar, maka Rasulullah katakan niscaya Allah akan melunasi hutang piutang. Nah, ini kalau Ali yang baca lunas langsung ya. Ini kalau kita yang baca saya agak ragu sedikit ya. Sayyidina Ali baca sampai dia makomnya udah sampai, dia baca langsung lunas ya. Tapi Sayyidina Ali saya rasa tidak banyak utangnya kayak kita ya. Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca setidak-tidaknya dapat berkah. Berkah apa tuh Pak Ustadz? Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan ini, utang piutang ini segera lunas insyaallah. Disitulah kita posisi kita tuh ya. Tapi yakin tak Bapak Ibu, kalau bacanya nih Allah lunaskan utang piutang itu, mampu tak Allah melakukan itu? Tidak boleh kita bertanya seperti itu sebenarnya. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa.
Tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah tuh. Ya, kita baca ya nih Allah lunaskan, Allah turunkan malaikatnya melunaskan hutang. Selesai ya, tidak ada masalah. Nah, cuma sampai tidak keyakinan kita gitu. Makom kita tuh sampai tidak. Kalau tidak sampai ya setidak-tidaknya kita berharap berkah nih ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki, Allah mudahkan urusan, Allah mudahkan cepat lunas hutang kita. Nah, ini juga sering dibaca imam-imam ya. Selesai sholat salah saya nih sering dibaca oleh imam. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halalmu dan jauhi aku daripada yang haram, dan kayakanlah aku dengan pemberian anugerahmu, dan jauhkan aku dari berharap-harap selain daripadamu. Itu makna doanya ya, insyaallah. Nah, ini yang paling pendek ini. Paling pendek pula nih ya, mudah dihafal ya. Insyaallah kalau imam-imam baca sudah siap sholat nih, makmum senang hati ya. Makmum senang sama imam yang baca doa ini ya. Hutang imam lunas, hutang makmum pun lunas. Nah, ya Ibu ya. Allahumma kfina. Kalau imam baca jangan Allahumma kfini. Kalau imam baca jangan Allahumma kfini, berarti dia minta diaminkan, doa dia dilunaskan sama Allah ya. Dia minta diaminkan, hutang dia dilunaskan sama Allah. Ini karena dia doa nih untuk dirinya sendiri. Allahumma kfina. Apa kata imam? Ya Allah, dia cukupi kami dengan rizki yang engkau halalkan, jauhkan kami daripada apa yang engkau haramkan, dan jauhkan kami dari berharap selain daripada engkau. Itu kan senang hati makmum, senang hati jamaah didoakan ya. Tukarna aja nih, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina. Nah, di situ wa aghnina bi fadlika amman siwak ya. Itu dibaca sekali aja, tidak ada juga dibilang berapa kali, sekali aja nih, pendek dibaca sekali aja. Walaupun hutangmu ya sebesar bukit Sir, kata Rasulullah, maka Allah akan lunaskan hutang piutangmu. Wasyaikhani, kita mau dibaca sama-sama. Ini banyak yang ngangguk Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Allah mudahkan rezeki kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah lunaskan hutang piutang kita insyaallah. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Saya rasa dah hafal Bapak Ibu ya, dah berkali-kali juga saya baca tu ya. Baik. Wasyaikhani, cara ngapal ni Bapak Ibu diulang-ulang aja. Tak usah banyak-banyak, tak usah lama-lama kali, diulang agak 7 kali. Ya insyaallah hafal tu. Kalau ini pendek-pendek ini 7 kali aja dah hafal tu insyaallah ya. Baik. Kemudian selanjutnya hadis yang telah mengeluarkan oleh 2 orang syekh, Imam Bukhari dan Muslim, Asy-Syaikhani. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'atan." Dibaca di dalam satu hari ini 100 kali. Nah, ini 100 kali ini Bapak Ibu ya. Rasulullah mengatakan, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari 100 kali. Apa keutamaannya? Kanat lahu, maka untuknya adla 10 riqabin, seperti membebaskan 10 orang budak sahaya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan dituliskan baginya, dicatatkan baginya pahala 100 kebaikan. Mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu, dan dihapuskan daripadanya mi'atu sayyi'ah, 100 kesalahannya.
wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya. Dan untuknya di hari itu dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari godaan syaitan hatta yumsiya, sampai masuk waktu sore. Kalau dibacanya di waktu pagi, dia dapat perlindungan dari Allah, ya, dari godaan, gangguan, ya, was-was syaitan sampai di waktu sore. Dibaca di waktu sore, dapat perlindungan ia sampai waktu pagi. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dah hafal kita semua nih. Karena kita baca habis salat. Habis salat kita baca nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit enggak ada. Di dalam riwayat ini enggak ada yuhyi wa yumitnya, enggak ada, ya. Kita ikut anjuran aja, ya. Sesuai dengan riwayatnya. Baik. Kemudian Rasulullah katakan, walam ya'ti ahadun afdalu mimma jaa bihi illa rajulun amila aksara minhu. Dan di hari itu tidak ada seorang pun yang amalannya lebih baik selain dia. Jadi dia bacalah bacaan tadi itu sebanyak 100 kali sehari, maka dialah orang yang beramal baik di hari itu. Tak ada seorang pun yang dapat menyaingi amal baiknya di hari itu, kecuali orang yang membaca bacaan tadi itu lebih banyak daripada dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau cari amalan-amalan yang seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, yang luar biasa seperti ini. Amalan-amalan yang insyaallah Bapak Ibu kalau kita istiqamahkan, dia istiqamah Bapak Ibu baru mendatangkan karomah. Ya. Dia istiqamah baru mendatangkan karamah. Karamah itu kemuliaan amal, sebab kita kerjakan dengan istiqamah. Ini tiba-tiba kita mau melayang di udara, Bapak Ibu. Ya. Aneh-aneh aja permintaan kita kadang-kadang, ya. Pengennya cepat hajatnya dikabulkan, padahal baru 2 hari dibaca, ya. Ya. Padahal baru sebulan, itu pun tidak istiqamah, padahal disuruh tiap hari. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan buru-buru mau dapat karomahnya, dan jangan jadi maksud dan tujuan. Karomah itu dia nyusul, kemuliaan amal itu dia nyusul sendiri. Jangan kita melakukan amal itu untuk mendapatkan itu. Umpama ada seorang ulama yang memberikan amalan dan diijazahkannya, siapa yang baca salawat ini, bacaannya seperti ini 1000 kali sehari, Allah kabulkan hajatnya. Ini dah 2 bulan dibacanya Bapak Ibu, ya. Mikir dia, ini dah 2 bulan saya istiqomahkan, kok tidak datang-datang ini, ya. Kok tidak dikabulkan, kok tidak didengarkan hajat saya ini. Apa gerangan? Nah, itu salah satunya apa? Maksud tujuan di dalam amalnya salah. Apapun itu yang kita lakukan, ya, berharaplah akan keridhaan Allah Ta'ala. Dan karamah dari amal itu sendiri, fadilahnya, kemuliaannya itu dia nyusul sendiri. Ikhlas enggak kita? Tulus enggak kita? Istiqamah enggak? Baru dia nyusul. Enggak perlu jadi tujuan itu, enggak perlu. Salah maksud kita tuh kalau di dalam ibadah untuk mendapatkan fadilah itu. Isyraq untuk apa, Bu? Supaya mudah rizki, Pak Ustaz. Jadi isyraqnya itu memang semata-mata karena rizki. Nah, ini salah. Isyraq aja lah, buat karena Allah Ta'ala. Ikhlaskan hati karena Allah Ta'ala. Keutamaan isyraq itu dia nyusul sendiri itu. Ikut aja dia tuh, ikhlaskan hati kita, istiqamahkan. Jadi tujuan itu Allah, ya. Keutamaan tadi itu, karamah daripada amal ibadah itu sendiri, itu Bapak Ibu sebagai pemotivasi aja. Biar kita semangat dalam ibadah itu. Jangan jadi tujuan, tak boleh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal Khatibu, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Khatib, wa Abu Nuaim, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim, wa Ibnu Abdul Bar, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Ini 3 orang yang meriwayatkan ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qala fi yaumihi, sesiapa yang membaca di dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sampai situ aja.
Kalau Bapak Ibu biasa dengar riwayat yang lain, Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Nah, itu riwayat yang lain lah ya. Ini berdasarkan riwayat Imam Al-Khatib, Abu Nuaim dan Ibnu Abdil Bar. Ya, tidak ada Muhammadur Rasulullahnya. Sampai di situ aja. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Baca itu 100 kali dalam satu hari. Apa keutamaannya? Kana lahu amanan minal faqr. Maka untuknya lah amanan. Apa itu amanan? Keamanan. Terjaga dia dari al-faqr, kefakiran, kesusahan. 100 kali dibaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Nah, pendeknya, tapi 100 kali dibaca dalam satu hari. Maka kita dapat apa? Jaminan dari Allah. Tuh, terjaga kita dari kefakiran, kesusahan. Ya. Kemudian wa unsan min wahsyatil qabr, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Ya, dia akan selamat daripada fitnah kubur. Wa futihat lahu abwabul jannah, dan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Wah, ini amalan-amalan yang sederhana nampaknya ya Bapak Ibu ya. Tapi keutamaannya luar biasa. Tatkala di hati kita takut susah, takut fakir, ya, takut melarat, bacalah itu 100 kali di dalam satu hari. Yuk kita baca sama-sama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, itu karena saya potong ya, jadi pakai al-maliku pula. Kalau diwasolkan sekali aja dia langsung aja tadi itu. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Nah, seperti itu ya, 100 kali dalam sehari. Mudah-mudahan bisa kita istiqamahkan. Allah jauhkan kita dari kepapaan, ya, kesulitan hidup. Allah jauhkan, Allah jaga insyaallah. Nah, amalan ini penting nih Bapak Ibu. Kita orang beriman ini harus ada amalan, ya. Nah, kita orang beriman ini harus ada amalan. Tak memadai dengan menjaga 5 waktu yang difardukan atau amalan-amalan yang fardu saja. Tak memadai, tak cukup. Mesti ada amalan-amalan, ya. Amalan ini sebagai apa? Penjaga kita, pelindung, pemagar diri kita. Itu amalan. Rasulullah itu amalannya banyak. Tak terkejar sama kita. Banyak amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, baik. Sudah masuk. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya di pertemuan yang akan datang. Masih di pembahasan yang samalah karena keutamaannya masih banyak lagi dan sangat menarik saya rasa. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan dapat kita istiqamahkan apa yang kita kaji, kita bahas pada malam hari ini. Yang menarik menurut Bapak Ibu, WA saya nanti saya kirimkan ya. Yang sesuai dengan hajat kita lah. Yang mana kira-kira yang sesuai dengan hajat kita, kita amalkan itu. Karena lebih semangat kita kalau sesuai dengan hajat kita. Kalau tidak sesuai dengan hajat kita, kadang malas kita Pak. Kita tidak perlu. Itu apa Pak Ustaz? Saya tidak ada hutang katanya kan. Kalau dikasih sama orang banyak hutang, semangat dia ngamal. 100, 1000 bisa saya Pak Ustaz. Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.